Shalom, selamat sore anak-anak. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Yuk, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjagai kami selama seminggu. Jika sekarang kami akan beribadah, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami bisa sungguh-sungguh beribadah. Mulai dari pujian sampai firman dan sampai selesainya kami bisa menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan memberikan kami ketenangan dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa untuk memulaikan ibadah kali ini. Saatnya kita akan menaikkan pujian yang pertama ya. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian dengan semangat ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan, bukit tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, bukit tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, bukit tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Nah anak-anak, puji Tuhan, semua gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung masalah, sakit penyakit kita pindahkan, bukan karena kita bisa, bukan karena kita kuat, tetapi karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Nah, mari kita lanjutkan pujian kita dengan mujizat itu nyata, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan, kami mau Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami akan menerima firman-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan membuka hati kami, telinga kami, untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat kepada yang memberitakan firman-Mu, supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak. Nah, sebagaimana pujian yang sudah kita dengar sebelum pemberitaan firman Tuhan, yang pertama tentang apa? Yaitu tentang memindahkan gunung-gunung persoalan, gunung-gunung ketakutan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan, dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, tentang apa? Mujizat itu nyata. Sore hari ini, Tante akan bercerita tentang orang-orang yang mengalami mujizat yang ditolong oleh Tuhan Yesus. Anak-anak mau dengar? Mari kita saksikan sama-sama ya dalam tayangan berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya,
aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan tayangan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mari kita baca ayatnya sama-sama di Alkitab ya. Yang sudah bisa membaca, mari kita buka sama-sama ya. Kita ulangi cerita tadi. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai ayat 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu datanglah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling itu dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu.
Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah anak-anak, sudah kita lihat dan kita sudah baca sama-sama bagaimana Tuhan berkuasa menolong, membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang sudah dinyatakan meninggal, dan juga menolong seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Keduanya mengalami hal yang mustahil ya anak-anak ya. Hal yang di luar pemikiran manusia pasti tidak mudah untuk ditolong. Anak-anak, bayangkan kalau anak-anak menderita sakit, misalnya demam, 1 hari saja, pasti tidak nyaman. Apalagi perempuan ini, anak-anak 12 tahun. Itu sejak anak-anak masih bayi sampai anak-anak kelas 1 SMP. Nah, betapa lamanya. Tentu dia menderita sangat. Dan dia juga dikucilkan oleh lingkungannya ya anak-anak karena penyakitnya. Mungkin dia juga sudah berobat kemana-mana, menghabiskan banyak hartanya, tetapi tidak kunjung sembuh. Dia mendengar tentang Tuhan. Dan waktu dia melihat Tuhan Yesus lewat bersama kepala rumah ibadat itu, dia tidak berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Tidak, tetapi ia menyimpan imannya dalam hati. Dia cuma bilang, asalku jama ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Wah, luar biasa sekali ya anak-anak imannya. Tante gak membayangkan kalau tante sendiri sakit, tante tuh tentu kepingin didoakan, ditumpangi tangan. Dia cuma memiliki iman yang luar biasa, tidak mau merepotkan Tuhan ya. Dia hanya beriman, aku percaya aku pasti sembuh. Akhirnya apa anak-anak? Dia ditolong dan Tuhan karena Tuhan melihat iman yang besar, dia mendapatkan pertolongan itu. Lalu anak perempuan kepala rumah ibadat itu juga mengalami pertolongan. Anak-anak, tentu kalian tahu, waktu itu kepala rumah ibadat di zamannya Tuhan Yesus kebanyakan adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang tentu tidak mempercayai sama Tuhan. Dia berani tampil berbeda. Dia mau tetap percaya pada Tuhan. Dia mendatangi Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Meskipun sekelilingnya berbeda dengan dia, dia tetap memohon kepada Tuhan. Dan saat Tuhan datang pun ke rumahnya, orang-orang menertawakan Tuhan, tidak percaya. Tentu saja anak-anak, kalau misalnya sudah dengar berita anakmu meninggal, tentu saja hatinya menjadi kecil ya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap meminta, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Meskipun banyak orang yang menentang ya anak-anak, dia tetap memiliki iman, dia memiliki percaya, dan dia tidak mau mendengarkan kata-kata orang lain. Dia tetap mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa anak-anak? Akhirnya Tuhan melihat imannya yang berbeda itu dari sekelilingnya, iman yang percaya itu, akhirnya dia juga mendapatkan pertolongan itu. Nah anak-anak, apa yang sedang kalian alami saat ini? Kalian mengalami kesusahan? Kalian mengalami sakit penyakit? Apakah kalian mendengarkan sekeliling kalian berbicara, aduh, kamu anaknya bodoh, tidak bisa mengerti pelajaran, pasti kamu nanti ulanganmu jelek. Atau ada yang bilang, penyakitmu tuh susah, jangan-jangan Omikron, sudah kamu pasti sakit. Atau dengar-dengar suara-suara yang membuat hati ini kecil, membuat hati ini kecut ya anak-anak. Jangan didengarkan, jangan diperhatikan. Kita tetap harus berpegang kepada siapa? Pada firman. Apa yang sudah pernah anak-anak dengar setiap hari Minggu, dimanapun, atau setiap kalian dengar di radio atau di TV memberitakan firman Tuhan, kalian pegang teguh, percaya bahwa Tuhan yang sama, yang telah menolong perempuan yang sakit penyakit 12 tahun itu, juga yang telah membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat itu, juga pasti sanggup menolong kalian. Kesulitan apa yang kalian hadapi, kesulitan apa yang orang tua kalian hadapi, miliki iman itu. Kalian datang kepada Tuhan, Tuhan, saya nggak mampu sendiri Tuhan, saya banyak kelemahan,
saya nggak mampu Tuhan menghadapi ini semua. Lalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kalian. Jangan habis berdoa tetap bisa nggak ya? Bisa ya nggak ya? Sama seperti perempuan ini anak-anak, dia tidak menuntut mujizat seperti apa, dia tidak percaya saja. Percaya saja. Saat kita percaya, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Nah, Tante mau membacakan ya satu perikop, yaitu dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel. Perikopnya itu. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus amini nih anak-anak. Meskipun dikatakan bahwa penjaga Israel, tetapi juga kita percaya bahwa Tuhan juga menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang mengasihinya, Tuhan juga menjaga. Anak-anak, jangan dibimbangkan ya anak-anak dengan semua permasalahan, ketakutan yang kalian hadapi. Mungkin kalian melihat orang tua kalian ada masalah, doakan, bantu. Meskipun kalian masih kecil, kalian percaya iman kalian juga bisa menolong orang tua kalian. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap protokol kesehatan dimanapun berada. Meskipun sekarang tidak bisa tatap muka lagi, kalian jangan main-main kemana-mana. Tetap di rumah, ya. Biar kalian tetap, meskipun kalian percaya bahwa Tuhan menjaga, jangan kalian sembrono maksudnya. Tetap jaga hidup dalam protokol kesehatan. Semoga semua ini segera berlalu ya anak ya, virus-virusnya. Semoga kita bisa segera bertemu kembali. Nah anak-anak, sekian firman Tuhan kali ini, singkat. Tapi Tante harap kalian memiliki iman, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun hal yang menjadi beban kalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk janji penyertaan-Mu kepada kami. Meskipun kami lemah Tuhan, meskipun kami banyak kekurangan Tuhan, Engkau tetap Tuhan mau menjaga kami. Tuhan, sertailah anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka butuhkan, Tuhan tolong, Tuhan sediakan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan segala sakit, penyakit, virus dari rumah mereka, dari keluarga mereka. Tutup bungkus dengan darah-Mu, biarlah penyertaan-Mu makin nyata, makin melimpah dalam kehidupan kami. Lindungilah bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Engkau memulihkan keadaan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Doa yang jauh sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita bisa diketemukan lagi dalam kondisi yang sehat ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.